Malam itu hujan turun seperti biasa, mengetuk jendela rumah kecil mereka. Rani duduk di ruang tamu sambil memegang secangkir teh yang sudah dingin. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11, tetapi suaminya, Arga, belum juga pulang. Sudah 3 bulan terakhir ini Arga selalu pulang larut malam, entah dengan alasan lembur, rapat mendadak, atau pergi dengan klien. Dulu, Rani percaya, tapi kini, setiap alasan terdengar seperti kebohongan. Saat pintu akhirnya terbuka, Arga masuk dengan wajah lelah. "Maaf, aku lembur lagi," katanya singkat. Rani tersenyum tipis, tapi hatinya terasa pecah. "Kamu makan dulu?" "Sudah di luar," jawab Arga tanpa menatapnya. Rumah mereka masih satu, tapi hati mereka sudah berjalan di dua arah yang berbeda. Bab 2, pesan yang membuka luka. Pagi berikutnya, Arga mandi lebih lama dari biasanya. Ponselnya tertinggal di meja makan. Notifikasi berbunyi satu pesan masuk. Rani tidak pernah memeriksa ponsel suaminya. Tapi entah mengapa hari itu tangannya bergerak sendiri. "Sayang, semalam aku kangen kamu." Pesan itu dikirim oleh seorang perempuan bernama Natasha. Rani mematung. Seluruh tubuhnya gemetar. Ini bukan hanya curiga, ini bukti. Saat Arga keluar dari kamar mandi, ia melihat Rani memegang ponselnya. Wajahnya pucat. "Kamu selingkuh?" Suara Rani bergetar. Arga terdiam. Dan diam adalah pengakuan paling menyakitkan. Bab 3, perempuan bernama Natasha. Arga akhirnya mengaku. Natasha adalah rekan kerja barunya. Mereka sering kerja lembur bersama, lalu mulai makan malam bersama, dan pada akhirnya melanggar janji suci yang tidak boleh dilanggar. "Aku tidak bermaksud menyakitimu," kata Arga. "Kalau tidak bermaksud, harusnya kamu tidak melakukannya," balas Rani dengan mata berkaca-kaca. Rani pergi ke kamar, menutup pintu, dan menangis dalam diam. Bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena ia tidak tahu apakah hatinya masih sanggup bertahan. Bab 4, keputusan di meja dapur. 2 minggu berlalu. Rumah mereka hening, penuh udara dingin dan kata-kata yang tidak pernah terucap. Suatu pagi, Rani duduk di meja makan, sambil memegang sebuah amplop surat. Tuntutan cerai yang ia siapkan semalam. Arga duduk di depannya. Wajahnya tampak lelah setelah berhari-hari mencoba meminta maaf. "Aku salah, aku bodoh, tapi aku ingin memperbaiki semuanya," ujarnya. Rani menatapnya lama. "Hanya kamu yang bisa memutuskan mau berhenti selingkuh atau tidak. Tapi aku yang akan memutuskan apakah aku berhak bahagia." Arga menangis. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar menyesal. Bab 5, retak yang tidak selalu harus hancur. Rani tidak langsung memberikan jawaban. Ia meminta waktu. Ia pergi beberapa hari ke rumah ibunya, jauh dari kota. Di sana, ia menemukan kembali dirinya perempuan yang dulu kuat, periang, dan penuh mimpi. Saat kembali ke rumah, Arga menyambutnya dengan wajah cemas. "Apa? Kamu akan tinggalkan aku?" tanya Arga.